Assalamualaikum. Sebelumnya kita sudah bahas tentang munculnya hormon endorfin, hormon kebahagiaan kalau kita fasting atau puasa Ramadan yang benar. Kalau puasa fastingnya keliru lah, bisa cuma dapat lapar dan hausnya doang, malah ujungnya yang muncul hormon-hormon stres atau kondisi yang merusak. Nauzubillah. Kayak si Juki itu. Juki ini tukang duren. Puasanya itu demi mengejar ilmu kebal, khususnya kebal dari tusukan kulit duren. Lah adalah malah keliru milih gurunya itu guru gambar. Ya udah, ujungnya ilmu kebal nggak dapet, tiap malam dia malah mimpi buruk, mimpi diuber-uber sama emaknya pingkong. Oh alah, orang baca Quran gitu ya, baru selembar dah terasa fly ngantuk, jangan-jangan itu juga efek endorfin ya, walau alam. Kalau yang prasangka buruk sih mikirnya itu keganggu sama setan gitu. Kayak tahu aja. Tapi sebelum kita bahas gimana caranya memunculkan endorfin secara optimal, di reportase kali ini yuk kita tinjau dulu manfaat endorfin secara lebih spesifik. Penelitian tentang efek endorfin ini belum tuntas, tapi diketahui endorfin punya beberapa khasiat. Yang pertama, dia memunculkan sensasi nyaman menyenangkan yang kemarin udah kita bahas itu. Kalau lagi nyaman-nyamannya gitu, terus pulang tarawih disapa oleh kembang desa yang tersenyum manis, beledak, pala kejedot tiang listrik bisa nggak kerasa. Tahu-tahu benjol menyunyu. Maka terus ada orang yang bilang bahwa bulan Ramadan itu bulan kasih sayang. Secara umum, bisa muncul suasana yang lebih menyenangkan dari bulan-bulan yang lain, terus-menerus sebulan penuh kalau setelannya pas. Manfaat lain, psikis jadi tenang. Dia jadi pelindung stres, anti panik, anti depresi. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan itu bisa lebih care, lebih sayang sama bayinya, yaitu kalau melahirkannya normal. Nggak tahu sih kalau operasi sesar. Habis operasi, begitu siuman dikasih lihat lagi tagihan rumah sakitnya. Wah, responnya bisa beda kali ya. Kalau kelimpahan endorfin, kita jadi lebih gampang move on dari kesedihan dan kegalauan. Tapi kalau udah move on terus di tengah jalan dikampleng sama mantan, tetap pedas juga sih. Dan mesti banyak-banyak istighfar. Berikutnya lagi, efek endorfin ini bisa menghapus rasa sakit seperti efek membius atau analgesik. Di keadaan ekstrim, kekuatan endorfin bisa 1000 kali lipat dari morfin, gitu katanya. Jadi ibu-ibu melahirkan, begitu brol, segenap rasa sakitnya hilang. Ini brol maksudnya bayinya keluar gitu ya, bukannya cepirit. Oh alah. Terkait meredanya rasa sakit juga, dia bisa memunculkan energi instan, kelelahan seolah terlupakan. Second wind yang kita udah contohkan kemarin. Tapi walau endorfin melimpah, kalau teman jalan di sebelah nyerocos aja terus dengan muka jutek, tetap capek juga sih. Tekanan batin. Walah. Berikutnya lagi, dia boosting sistem imun. Mood yang positif itu bikin konstelasi mikrobiom lebih optimal. Demikian juga mitokondria sel-sel. Dan kalau kecenderungannya positif terus-terusan, ujungnya sistem imun tubuh kita juga optimal. Jadi jarang sakit. Tapi kalau kejedot tiang listrik tadi itu ya tetap aja benjol. Benjol tapi bahagia. Bahagianya itu kalau terus dilus-lus sama pujaan hati. Duh, kasihan bener ya, dah palanya peyang, sekarang benjol sekalian. Gubrak. Endorfin ini juga bersifat anti kanker untuk pengobatan maupun pencegahan. Kalau mood kita positif, tubuh kita cenderung meriset diri ke titik optimal. Dan mutasi-mutasi yang mengarah kepada kelainan itu menjadi minimal. Endorfin juga membantu memunculkan sel-sel baru untuk pemulihan luka-luka, baik luka fisik maupun luka yang mendalam karena galau terputus cinta. Walah, kok malah deklamasi. Endorfin ini juga bisa jadi obat awet muda, mengatasi kelainan sel, dan melambatkan penuaan. Bolak-balik dah kita omongin nih, lagi dan lagi, terkait fasting, autofagi, aktivasi stem cell, kelimpahan hormon pertumbuhan, melatonin. Nah, endorfin ini satu paket sama semua itu. Esensial untuk kesehatan holistik. Berikutnya lagi, dia membuat saluran-saluran darah lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih rileks. Bisa mengurangi resiko stroke atau gangguan jantung. Gangguan liver ginjal juga bisa dikurangi karena endorfin juga menormalisasi metabolisme tubuh. Kalau yang keseringan moodnya negatif, awas-awas nih. Jarang dapat efek endorfin itu kayaknya sepele, realita empirisnya yang pada kena kanker itu awal-awalnya dari situ. Dari kemurungan yang berlarut-larut. Dan gak hanya kanker jangan-jangan. Semoga kita semua dijauhkan dari yang berat-berat. Amin. Ada yang bilang juga, endorfin meningkatkan kesuburan dan meningkatkan produksi hormon-hormon reproduksi.
Kalau suburnya dalam arti badannya terus jadi subur gimblah-gimblah, itu beda lagi. Apakah endorfin bisa membantu diet untuk turun bobot? Nah, itu panjang lagi ceritanya, tapi cari sana-sini. Kalau endorfin tot itu kemungkinan nggak bisa. Kita udah bahas ya, untuk turun bobot, tubuh kita mesti masuk ke fase katabolik atau peluruhan, dan lebih jarang berada pada mode anabolik atau pengembangan. Endorfin bisa sih bikin fase katabolik kita lebih efisien, tapi kalau kita nyelap-lap makan terus, jarang masuk fase katabolik, tetap susah. Secara umumnya, endorfin juga membantu menormalkan nafsu makan dan meningkatkan efektivitas enzim-enzim pencernaan. Dia juga membuat tidur lebih berkualitas dan bisa mengkompensasi kekurangan tidur sampai batas tertentu. Jadi ya, saat sesekali terpaksa begadangan, kurang dapat deep sleep, usahakan lebih serius lagi untuk memunculkan efek endorfin supaya kekurangan tidur yang sesekali itu terkompensir. Tapi kalau malah disengaja begadangan ya terus-terusan, main game online, kalah melulu lagi, terus penasaran, ya endorfin bisa lenyap. Yang ada malah hormon stres yang ngeri-ngeri. Hati-hati itu. Gitu deh. Dan sebagai salah satu nikmat Allah, sebetulnya manfaatnya endorfin ini nggak cuma 13 itu ya. Banyak bingits. Cuma ya kita ini nggak akan mampu lah nyentering ini semuanya. Dan secara sapu jagatnya, endorfin ini looping ya. Gara-gara endorfin, fisik tubuh kita lebih positif, tubuh yang positif memicu mood dan psikis yang lebih baik, ujungnya itu semua memunculkan endorfin lebih lanjut. Gitu aja terus. Lama-lama ini seperti telur sama ayam, nggak ketahuan mana yang duluan. Kalau menurut saya sih udah jelas ya, yang duluan itu ayam. Ngeden dulu si ayamnya, terus diledek. Muncullah telur gemblundung. Walau tentu saja ayam itu juga asalnya dari telur. Kue lebaran aja juga itu pakai telur. Kalau nggak pakai kurang gurih. Martabak juga pakai telur. Tapi telurnya telur bebek. Ngeden apa enggak sih kalau bebek bertelur itu? Perasaan mereka cuman kuek-kuek doang. Nggak tahu sih. Sebenarnya ini nggak penting untuk dibahas, tapi udah kadung. Sorry. Jadi ya, kalau mau sehat secara holistik, selain cukup tidur, cukup istirahat, minim polutan, nggak kebanyakan makan, mesti juga diusahakan agar tubuh kita kelimpahan endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga dapat yang namanya endorfin effect. Pejuang endorfin yang populer itu kalau zaman dulu, Dr. William Bloom. Dia seorang guru kesehatan holistik asal Inggris yang punya karya berjudul The Endorphin Effect. Silahkan dicari sendirilah ya. Menurut Bloom, efek endorfin yang dia tulis itu merupakan sekumpulan cara, metode, dan strategi yang mudah diterapkan untuk memicu endorfin di tubuh kita yang berguna bagi kesehatan menyeluruh tubuh kita dan menumbuhkan karakter pribadi kita dengan optimal. Ada sih yang bilang makanan tertentu bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam memproduksi endorfin, tapi itu pengaruhnya relatif sedikit. Realitanya, untuk memunculkan endorfin itu gratis dan alami. Nggak perlu ada diet khusus atau pakai alat tertentu atau obat tertentu. Walau begitu, kadang kita ini lupa cara-cara alami untuk hidup sehat secara holistik. Oke lah, setelah kita ulas manfaatnya hormon endorfin, berikutnya nanti yuk kita tinjau lebih dalam cara-cara memunculkan endorfin yang lebih sistematik. Yang belum subscribe, silahkan aja kalau mau subscribe. Terima kasih.